Lilitan tali pusat bisa terjadi pada janin yang ada di dalam rahim, ya, dalam kandungan. Nah, ini mesti dikenali, diwaspadai dari awal kalau ternyata memang betul ternyata ada lilitan tali pusat, ya. Karena adanya lilitan tali pusat bukan saja berpengaruh pada kondisi bayi di dalam, ya, di dalam rahim, juga pada saat nanti proses persalinan berlangsung. Nah, ini yang mesti dikenali, diwaspadai, terus kemudian kita tahu bagaimana antisipasi dalam saat proses persalinan nantinya. Nah, kenapa terjadi lilitan tali pusat, ya? Lilitan tali pusat kalau kita ketahui, ya, normalnya panjangnya itu sekitar 55 cm, ya. Nah, pada keadaan tertentu panjang tali pusat itu bisa panjang sekali, ya, mungkin bisa 1 meter atau lebih bahkan, ya. Nah, panjang tali pusat artinya ukuran yang panjang ini juga salah satu sebagai penyebab kenapa bisa terjadi lilitan tali pusat pada janin di dalam rahim, ya. Nah, kenapa panjang tali pusat pada seorang ibu itu pendek ataupun panjang, sampai sekarang itu tidak diketahui penyebabnya. Nah, masalahnya juga kita tidak akan bisa mengukur panjang tali pusat selama masih di dalam rahim. Nah, itu kita tidak tahu. Kita hanya bisa melihat ini ternyata ada lilitan tali pusat. Nah, kita hanya bisa menghubungkan kemungkinan, ya, kemungkinan tali pusatnya panjang. Nah, di dalam rahim, ya, pada umur kehamilan katakanlah 5 bulan ke atas, ya, 5-6 bulan, 7 bulan. Nah, saat itu bayi masih sedang aktifnya bergerak di dalamnya. Jadi dengan air ketuban yang cukup banyak, bayi aktif bergerak, dia muter-muter di dalam. Nah, saat itulah bisa terjadi lilitan tali pusat tersebut, ya. Seperti tadi, kalau ternyata tali pusatnya panjang, kemudian bayi muter, dia akan bisa melilit, ya. Nah, lilitan itu bisa terjadi di leher dari janin tersebut, bisa di bagian janin yang lain, ya, bisa di kakinya, bisa di tangannya atau di badannya sendiri. Nah, itu yang bisa menyebabkan pada saat dia putar-putar bayi tersebut, nah, saat itulah tali pusat itu ikut berputar mengelilingi dari badan bayi, ya, seperti tadi bisa di leher atau di bagian badan janin yang lain. Nah, itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi lilitan tali pusat. Juga pada keadaan air ketuban ibu itu banyak, ya, polihidramnion. Nah, dalam keadaan air ketuban yang banyak di dalam rongga rahim, ya, nah, saat itulah tali pusat itu bisa mengapung, bayi juga lebih leluasa bergerak, muter-muter. Nah, saat itu juga akan terjadi lilitan tali pusat, ya, seperti itu, ya, kejadiannya karena air ketubannya banyak, ya, bayinya muter-muter, tali pusat itu ikut putar mengelilingi badan janin, ya, bisa terjadi lilitan, ya, seperti tadi. Umumnya yang berbahaya itu adalah lilitan di leher dari janin tersebut. Nah, apa masalahnya kalau ada lilitan tali pusat pada janin tersebut? Nah, kalau selama dia di dalam rahim, adanya lilitan tali pusat itu akan menimbulkan penekanan, ya. Nah, tali pusat yang tertekan itu akan menyebabkan aliran darah di pembuluh darah di tali pusat itu akan mengalami hambatan atau mengalami gangguan atau keterlambatan, ya. Nah, di situ akan berpengaruh dari sirkulasi dari uteroplasenta namanya, sehingga bayi itu bisa mengalami kekurangan oksigen di dalam atau hipoksia, ya, hipoksia janin di dalam rahim. Nah, itu bisa terjadi kalau ternyata tekanan atau lilitan tali pusat itu sampai menghambat aliran darah atau sirkulasi dari tali pusat tersebut. Nah, itu yang menyebabkan bayi itu bisa terganggu, ya, jadi tidak dapat oksigen atau kurang oksigen dia di dalam rahim. Kemudian tali pusat sendiri akan menghambat, ya, adanya lilitan tali pusat itu akan menghambat turunnya kepala bayi memasuki pintu atas panggul, ya. Nah, kalau dia ternyata tali pusatnya agak pendek, ada belitan mungkin sekali saja, itu akan bisa menghambat turunnya kepala memasuki pintu atas panggul. Nah, berbeda kalau misalnya panjang tali pusat itu cukup panjang, bisa melilit 2 kali atau 3 kali di leher atau di badannya, itu juga tidak akan menghambat turunnya kepala memasuki pintu atas panggul atau rongga panggul, ya. Jadi itu bisa terjadi dengan adanya lilitan tali pusat tersebut bisa menghambat turunnya kepala memasuki pintu atas panggul. Nah, masalah yang lain muncul pada saat proses persalinan. Pada saat persalinan dengan posisi kepala di bawah, ya, kepala itu mestinya harus mengikuti jalan lahir, ya, masuk penurunan kepala sampai kepala bisa lahir atau badannya sampai ekspulsi semua atau keluar semua, terlahir semua dari vagina. Nah, begitu ada belitan tali pusat atau lilitan tali pusat, baik itu di leher, ya, atau di badan dari bagian dari janin, bisa di kakinya, bisa di badannya, sehingga akan menghambat turunnya kepala. Jadi saat dia masuk ketika jalan lahir, saat proses persalinan normal itu akan menghambat
kemacetan atau terjadi kemacetan pada saat proses persalinan yang sedang berlangsung tersebut. Nah, inilah kita waspada pada saat proses persalinan berlangsung, ternyata kalau bagian bayi atau kepala bayi itu tidak bisa maju ya, penurunannya tidak maju-maju terus. Nah, kita berpikir kemungkinan ada lilitan tali pusat di janin tersebut. Nah, bagaimana kita mengenali atau mengetahui kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada janin tersebut? Yang pertama bisa kita lihat kalau misalnya pada umur kehamilan tertentu yang semestinya kepala bayi sudah harus turun, sudah masuk ke rongga panggul ya. Misalnya pada seorang hamil yang pertama kali ya, pada umur kehamilan 36 minggu ke atas, kepala bayi itu sudah harus masuk ke pintu atas panggul. Nah, dalam keadaan tertentu karena ada lilitan tali pusat misalnya, kepala janin itu tidak bisa turun ya, tidak bisa masuki pintu atas panggul. Nah, saat itulah kita baru melihat kemungkinan atau curiga kemungkinan ada lilitan tali pusat pada janin. Di samping ada mungkin penyebab lain kenapa kepala bayi itu tidak bisa masuk ke pintu atas panggul. Nah, metode yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui adanya lilitan tali pusat pada janin adalah melalui pemeriksaan USG ya. USG Doppler namanya. Jadi pada saat kita lakukan USG, kita lihat terutama di daerah leher ya, kalau ternyata ada aliran gambaran sirkulasi aliran darah tali pusat di daerah leher tersebut, kita bisa lihat dari gambaran USG tersebut dan diketahui apakah memang ada lilitan tali pusat di leher. Dan kita bisa tahu dari USG tersebut apakah lilitan tersebut hanya 1 kali, 2 kali atau 3 kali lilitan. Itu bisa diketahui dari pemeriksaan USG atau USG Doppler ya. Dengan demikian kita bisa antisipasi ke depannya dari pemeriksaan USG tersebut kita sudah tahu bahwa kehamilan ini janinnya ada lilitan tali pusat misalnya di leher 1 kali, 2 kali dan sebagainya. Jadi kita sudah bisa antisipasi dari awal pada saat proses persalinan yang akan dilalui oleh ibu hamil tersebut. Nah, dengan diketahuinya adanya lilitan tali pusat pada leher bayi tersebut ya atau janin tersebut, kita sudah bisa antisipasi nanti kalau proses persalinan itu akan berlangsung ya, misalnya persalinan perpaginam atau persalinan normal. Nah, pada saat persalinan normal, kepala bayi itu akan turun ya, mengikuti jalan lahir. Nah, pada keadaan tertentu kepala bayi itu tidak bisa masuk, dia tidak bisa turun ya, sesuai dengan kontraksi atau his yang muncul pada saat persalinan berlangsung. Nah, saat itulah kita antisipasi atau waspada kemungkinan ada sesuatu yang menyebabkan kepala bayi itu tidak bisa turun atau kemajuan persalinan mengalami kemacetan ya, kepala tidak bisa turun terus ya. Nah, ini salah satu penyebabnya seperti tadi, kemungkinan ada lilitan tali pusat ya, di samping penyebab lainnya seperti misalnya tali pusatnya pendek ya, atau ada yang menghalangi kenapa bayi itu bisa macet dalam saat proses persalinan. Nah, itu bisa kita antisipasi kalau kita tahu ada lilitan tali pusat pada janin tersebut. Nah, itu ibu-ibu hamil, jadi lilitan tali pusat itu bisa terjadi pada setiap kehamilan ya. Jadi itu bisa diketahui dari pemeriksaan USG yang dilakukan, dari keadaan kita mengetahui kenapa kepala bayi itu belum masuk atau belum masuk ke panggul pada saat umur kehamilan 36 minggu misalnya pada seorang ibu hamil yang pertama kali. Nah, dari situ kita bisa mengetahui atau curiga kemungkinan ada lilitan tali pusat tersebut. Nah, dengan kita tahu seperti itu, kita akan waspada pada saat proses persalinan pervaginam berlangsung ya. Jadi kalau misalnya kita saat persalinan itu ternyata kemajuan persalinan itu tidak maju-maju, nah itu kita curiga ya, antisipasinya di sana, waspadanya di sana. Oh, kemungkinan ada lilitan tali pusat. Itu pentingnya kita mengetahui pada saat kehamilan itu kemungkinan ada lilitan tali pusat pada janin yang dikandung tersebut, sehingga kita bisa antisipasi pada saat persalinan ya, apakah nantinya bisa persalinan normal ya, atau kemudian apakah mungkin karena ada kemacetan, karena ada lilitan tersebut harus dilakukan tindakan seksu sesaria.